pada awal tahun ini telah mulai berlaku undang-undang tentang KUHP, undang-undang tentang KUHAP, dan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Hal ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum, demokratisasi hukum, dan harmonisasi hukum. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Ada orang lewat sini naik motor, 2 orang pakai motor Vario merah, terus dia turun sini satu, motornya ke belakang, habis itu pelakunya melempar paket. Kepercayaan publik itu bisa dibuktikan dengan mereka bisa mengusut tuntas kejadian yang baru-baru ini terjadi. Tadi seperti kami katakan, TKP jelas, barang bukti jelas, kemudian motif bisa ditelusuri dari apa yang 3 pihak aktivis ini lakukan. Kami kira kalau ada niat yang benar itu, yang sungguh-sungguh itu tidak sulit untuk diungkap. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Kritik publik dan kebebasan berekspresi tak bisa lepas dari kehidupan berdemokrasi. Sejumlah perkara terkini diantaranya laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono dan penyelidikan teror terhadap influencer DJ Doni, Shirley dan sejumlah aktivis lainnya memperlihatkan bagaimana kritik di ruang publik ternyata dapat berujung pada konsekuensi hukum yang berbeda. Lantas di era KUHP dan KUHAP yang baru, bagaimana kritik dalam berdemokrasi seharusnya disampaikan dan juga disikapi di ruang publik. Kita akan bahas malam ini bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama saya akan undang tenaga ahli utama kantor staf presiden Antoni Winza Probowo. Mas Antoni, selamat malam, silakan bergabung. Apa kabar? Silakan Mas Antoni. Kemudian mantan juru bicara Dharma Pongrekun Kunwardana Iksan Tualeka. Bang Iksan, selamat malam. Mantan juru bicara ya? Mantan. Oke, tidak lagi saat ini? Oke, nanti kita akan bahas. Saya akan undang pakar hukum tata negara Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Apa kabar Bang? Baik. Silakan Bang Refli. Di mana? Di sini? Di sini? Di sebelah sini Bang Bukan di Refli. sini saya. Oke, boleh sekalian nanti Bang. Selanjutnya saya undang pakar hukum pidana Asmi Syaputra. Bang Asmi, selamat malam. Apa kabar? Ketemu lagi. Apa kabar? Silakan Sehat. Bang Asmi. Dan juga bergabung bersama kami Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksana. Pak Arief, selamat malam. Dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, selamat malam. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Terima kasih teman-teman sudah hadir di tempat kami. Kita akan mulai diskusi langsung, saya ke Bang Iksan terlebih dahulu. Karena ini yang kemudian ramai dibicarakan, ada banyak kritik publik, tapi kemudian berujung kepada somasi, salah satunya yang Anda sampaikan terhadap Panji. Mengapa kemudian harus menyampaikan somasi? Apa keberatan dari Anda? Ya, pertama kita harus melihat bahwa ini bukan hanya soal Panji semata. Ini masalah masa depan kebebasan berpendapat di depan umum. Ada paradoks di situ. Kita akui stand up comedy itu adalah kreativitas. Orang boleh menyampaikan kritik di situ secara terbuka. Ada satir di situ. Tapi jangan lupa, kita jangan kemudian menyasar sesama masyarakat sipil. Panji mengatakan bahwa 10,6% atau setara dengan 450.000 orang yang memilih Dharma Pongrekun itu under capacity. Dia mendegradasi para pemilih. Dia kemudian memberikan stigma dan stereotip. Dan karena itu, kita wajib untuk mengkritisinya. Saya kemudian tidak ingin maju karena hukum. Tidak ingin melakukan pelaporan, karena dengan itu adalah mengkriminalisasi pikiran dan pendapat orang. Tapi kami memberikan namanya somasi etik. Dia harus
diinstruksi. Karena kalau tidak akan menjadi presiden buruk, akan ada normalisasi. Orang merasa menyerang martabat orang atau menyerang sama pemilih itu hal yang lumrah. Dan dalam demokrasi satu suara itu sama, jangan 456.000, satu suara itu dihargai dalam demokrasi. Politik itu mensyaratkan pluralitas, perbedaan pandangan, makanya itu ada election, makanya itu ada pemilihan umum. Dan karena itu wajib juga untuk menghargai pendapat orang lain. Panji wajib menghargai pendapat orang lain. Apa maksudnya dia bilang kami itu tidak punya kapasitas? Apa maksudnya kita ini agak lain? Kami itu adalah pemilih, maksudnya Pemilih ya, begitu. konteksnya. Jadi saya kali ini mengatasnamakan bukan hanya hak pemilih ya, atau kemudian hak konstitusi dari warga negara yang itu salah satu kekayaan yang dimiliki oleh warga negara di negara demokrasi. Ini linear. Kritik Panji yang agak saya kira agak berlebihan, si paling pintar itu kan seakan-akan ingin mengatakan bahwa pemilih kita belum siap secara demokrasi, dan ini linear dengan wacana kita belakangan ini yang lagi santer ingin memindahkan atau mengembalikan pemilihan ke anggota DPR, DPRD. Dan dalam konteks itu saya kira semua stand up comedy harus belajar, karena bagaimanapun stand up comedy itu kan mereka punya skrip, mereka punya narasi yang mereka tuliskan sebelumnya. Rata-rata mereka juga menganalisis apakah nanti konten ini akan menimbulkan reaksi di publik atau tidak, menimbulkan kontroversi atau tidak. Panji tidak bisa menyamakan Indonesia seperti Amerika. Amerika tokoh-tokohnya tidak punya hubungan atau garis kultural yang kuat dengan masyarakat. Mereka sangat individu. Kalau kita, tokoh itu punya marga, punya landasan atau punya basic yang berhubungan dengan masyarakat luas. Panji kemarin baru dalam tanda kutip menyinggung perasaan orang Toraja. Dharma Pongrekun ini orang Toraja. Bayangkan kalau orang Toraja bereaksi, akan terjadi konflik di akar rumput. Kami misalnya ada tetangga yang kemudian diidentifikasi memilih Dharma, diolok-olok, dibully, diginiin, lalu dia tersinggung, kemudian dia menyerang orang yang melolok itu. Artinya apa? Panji telah memberikan kontribusi yang kurang bagus terhadap demokrasi kita secara tidak langsung. Dan yang paling penting, ini dilakukan secara komersil. Kalau kita lihat tadi publikasi di beberapa media, Panji mengatakan bahwa dia memang sengaja menyasar Pongrekun karena Pongrekun lucu. Artinya kalau secara mensrea dia ada niat untuk kemudian dalam tanda kutip menjadikan Pongrekun atau Dharma Pongrekun sebagai objek lucu-lucuan, dan dia mendapatkan keuntungan secara komersil. Ada mensrea di sana. Ada Tahan dulu. mensrea di sana. Saya ke Bang Azmi sekarang menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bang Iksan. Begitu ada mensrea ketawa dia langsung. Ya, jadi sewaktu kita bicara kaitkan dengan pidana, hukum pidana itu kan sebenarnya ingin menjaga kepentingan bangsa, negara, masyarakat, dalam hal ini pelaku dan korban. Di titik itulah sebenarnya hukum pidana itu hadir, menata itu. Karena kalau sesuatu yang tidak tertata pasti liar. Sesuatu yang liar pasti tidak baik. Gitu loh. Sehingga muncullah hukum, maka dibilang Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh menyimpangi dari ketentuan-ketentuan itu. Satu, dalam konstitusi pasal 28 orang boleh menyampaikan gagasan, ide, pernyataan untuk pengembangan dan segala macam. Itu tidak ada bantahannya. Tapi di huruf J juga tidak boleh mengganggu hak orang lain tentunya. Kalau tadi kita bilang mensrea berarti adakah sikap batinnya. Ini memang tergantung sudut pandang dan di mana titik berdirinya, gitu loh. Karena dialektika pasti ada, gitu loh. Bagi seorang tentunya mungkin seorang yang katakanlah seniman, dia akan mencari yang menjadi sudut pandang, perhatian dan segala macam. Lagi-lagi kan ada batasannya. Batasannya kalau kita lihat dalam pidana, apa akibatnya? Kalau dia tidak berakibat, dampak, gitu loh. Ya keren juga kalaupun memang ada somasi yang terbuka, karena itu adalah satu upaya juga, gitu loh, untuk orang diingatkan dan segala macam, gitu loh. Karena tidak juga masuk langsung untuk mengkriminalisasi, gitu loh. Tapi lagi-lagi kreatif juga tidak boleh. Dalam pidana juga bilang begini, ada juga diksi yang menyatakan hal-hal yang sudah diketahui oleh umum nggak perlu juga dibuktikan. Bukannya juga dia adalah bercerita tentang sesuatu, berkisah tentang sesuatu yang sebenarnya juga terjadi, gitu loh. Cuman tidak boleh menyerang secara personal. Itu yang kita tidak mau, gitu loh. Tapi kalau itu adalah kritik terhadap kebijakan, program, gagasan kerja, lah kita butuh memang negara ini untuk ada hiu yang mengejar kinerja-kinerja katakanlah pimpinan-pimpinan kita, gitu loh. Kalau tidak ada, apalagi di saat transformasi media yang begini terbuka, aksesnya open society-nya masyarakat, ya
kita gunakanlah itu untuk menjadi pemantik yang terbaik gitu loh. Jadi kalau ditarik lagi kepada mens rea, sikap batin dia tidak pernah ada untuk menjatuhkan atau merendahkan orang pasti sewaktu berdiri itu. Tapi bagaimana dia menjadi pusat perhatian sebagai seorang komedian tentunya. Anda yakin pada titik itu? Pasti dia akan kemas itu kan, bagaimana dia menjadi sudut perhatian setiap orang dalam setiapnya. Apa sih yang menjadi titik keistimewaan pada dia berdiri pada pentas panggungnya itu? Panji ingin mengambil itu. Tidak ada sikap batinnya untuk jahat. Tapi satu sisi ada batasannya. Jangan senggol pribadi. Ini yang kita tadi diingatkan oleh teman. Oke. Tanggapan Anda? Iya, tapi kalau bilang sikap batin, bahkan itu dia menegaskan itu setelah menjadi kontroversi. Panji menulis begini. Selain tidak ngegas Anies, gua ngegas dan gak ngegas Ahok, Ganjar, Mahfud, dan masih banyak lagi. Kenapa? Karena mereka tidak menjabat apa-apa. Pengurus bukan pejabat apa-apa. Lalu dia tambahkan, Pak Dharma saya roasting atau saya ngegas karena beliau lucu dan saya anggap ini menarik untuk dijadikan sebagai konten. Artinya apa? Dia menjelaskan bahwa ini sudah dari awal sosok ini akan dijadikan bahan lelucon. Masalahnya Pak Dharma tidak merespon itu secara hukum. Bayangkan kalau itu kemudian dilakukan oleh banyak sekali stand up comedy. Sudah ada komentar belum dari Pak Dharma sendiri? Pak Dharma dia di beberapa podcast dia bilang dia tidak masalah. Tapi ini kan case-nya Pak Dharma, kita nggak hanya bilang kasus Panji. Tapi ini kan menyangkut ada banyak sekali stand up comedy kita yang tumbuh berkembang seiring dengan majunya media sosial. Kalau kemudian ini jadi presiden, orang dengan bebas untuk menyerang pribadi orang, akan ada banyak sekali keriuan ya, akan ada banyak sekali gonjang-ganjing, orang datang melapor dan sebagainya, orang merasa diserang dan sebagainya. Makanya kenapa kita melakukan somasi etik, kita berharap Panji juga memberikan klarifikasi ini untuk ini. Bahkan dia bisa minta maaf, tidak lagi mengulangi ini, memberikan komitmen etik dia bahwa ke depan dia tidak akan menyerang orang secara personal, dia tidak akan menyerang sesama civil society, dan karena itu kita akan ada dalam situasi yang jauh lebih baik, demokrasi kita jauh lebih baik. Pertanyaan kalau tidak dilakukan apa? Kita akan lihat ya. Kalau nggak dilakukan apa? Lapor polisi juga. Somasi sampai tanggal berapa rencananya? 14 hari sejak 14 tanggal hari. 8. Sejak awal kami tidak ingin mengkriminalisasi gagasan pikiran atau ekspresi politik dari seseorang. Karena itu berlawanan dengan keinginan baik kita untuk mensomasi dia. Kita somasi dia karena dia menyerang kebebasan dengan melanggar kebebasan orang lain. Jadi bentuk teguran saja. Bentuk teguran. Kalaupun tidak, kan publik bisa menyaksikan bahwa Panji bisa minta maaf ke orang Toraja karena mencederai orang Toraja, tapi dia tidak minta maaf kepada 456.000 orang yang dianggap atau didegradasi hak politik mereka. Menganggap mereka tidak berkapasitas dalam tanda kutip. Apa ukurannya ini? Padahal kalau kita belajar voting behavior, orang memilih tidak hanya karena satu faktor. Saya misalnya mendukung Dharma Pongorkun bukan karena dharmanya sebenarnya, karena calon independennya. Saya ingin memberikan kritik kepada partai politik. Dan juga ini menjadi jalur yang disediakan oleh konstitusi. Konstitusi kita menyerahkan jalur itu. Panji kan kita dengar kemarin, dia bilang Dharma itu mau maju sendiri, keinginan sendiri, kepedean begitu seakan-akan. Artinya apa? Dia sebenarnya juga menganggap bahwa calon independen ini nggak penting. Padahal kalau kita lihat calon independen penting untuk memberikan kritik kepada partai politik pada satu sisi, tapi memberikan ruang kepada pemilih untuk memilih pilihan yang sesuai dengan. Jadi ini bentuk teguran setidaknya ya, karena ada ketidaksepakatan terhadap pernyataan yang disampaikan dalam stand up komedinya. Menurut keyakinan Bang Refli, apakah ini bentuk kritik publik, kebebasan berekspresi, atau memang ada value tertentu yang memang harus kita kritisi? Iya, ternyata kalau bukan ijazah palsu bisa ribut juga ya. Jadi begini, saya agak sedih ya, karena pasal dalam konstitusi itu seperti hanya pasal saja. Kemerdekaan pikiran dan hati nurani itu adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi. Jadi tadi kalau ada pasal 28J, ini kan mestinya tidak bisa dibatasi. Karena orang itu bisa menyampaikan pikiran dan hati nuraninya, tentu dengan konsekuensi. Tetapi masyarakat yang civilized, beradab, tentu bukan yang saling mengkriminalkan. Jadi begini, paling gampangnya bagi saya adalah, kalau Anda merasa marah, merasa tersinggung dengan Panji, ya Anda bisa protes, Anda bisa bikin klarifikasi, Anda bikin somasi. Tapi yang tidak boleh adalah Anda mengkriminalisasi. Itu yang sebenarnya sama-sama melanggar konstitusi kalau begitu. Jadi kalau misalnya Anda melakukan somasi sebagai pembelajaran publik, silakan go ahead. Tapi melarang orang untuk kemudian tidak melakukan hal yang sama, kan kita harus lihat konteksnya. Kalau konteksnya A, ya A aja. Jangan kemudian Anda berpikir nanti tolong ya,
masa depan Anda nggak boleh lagi. Karena ukuran-ukuran itu kan pasti berbeda kan. Hari ini Anda merasa tersinggung. Coba nanti Anda bagian dari Panji misalnya. Atau arus politik Anda sudah berbeda. Nggak tersinggung. Karena yang namanya perasaan itu tidak bisa sama. Jadi kalau misalnya ada yang namanya statement umum gitu ya. Misalnya katakanlah statement umumnya adalah pemilih Dharma Pengrekon underqualified misalnya begitu. Itu di antara 10 orang tuh mungkin ada yang ketawa. Bisa jadi 7 orang ketawa, 3 orang tersinggung. Karena itu hal yang sifatnya relatif seperti ini nggak bisa kita kuantifikasi dengan exactly gitu lah. Nah karena itulah ruang-ruang seperti ini tidak boleh menyekat orang sehingga tidak bisa lagi ada kebebasan. Jadi pembelajaran kita penting. Nah itu satu. Yang kedua, saya juga sedih, terutama era pemerintahan Jokowi ya, dan era sekarang ya. Biar kita jelaskan, sering sekali menggunakan civil society atau masyarakat sipil untuk kemudian numbuk masyarakat sipil lainnya. Dan itu modus yang berbeda dengan Orde Baru. Kalau Orde Baru enggak, langsung state aparatus melakukan represi. Tentara, polisi, dan lain sebagainya. Tapi sejak era pemerintahan Jokowi terutama, yang namanya civil society dihadapi dengan civil society lainnya. Kemarin sebagai contoh misalnya, UAS, Ustadz Abdul Somad, mengeluh, dia mengenang bagaimana dia kemudian dihadang oleh Ansor untuk tidak ceramah misalnya. Nah, pernyataan itu baru bisa dia keluarkan setelah Yakut bermasalah. Coba Yakut masih powerful misalnya, nggak berani dia ngomong seperti itu. Misalnya Edi Mulyadi bilang jin buang anak, tiba-tiba dibenturkan dengan masyarakat Dayak. Begitu tersinggungnya masyarakat. Tapi ada juga masyarakat Dayak lainnya yang nggak merasa tersinggung. Sehingga dua panglima Dayak berperang, ada yang pro Jokowi, ada yang anti Jokowi. Jadi ada politisasi di situ. Nah, karena itu kita masyarakat sipil ini menurut saya jangan gampang juga dipecah-pecah. Yang dilakukan ini adalah upaya untuk Enggak, maksudnya ini adalah residu dari apa yang terjadi selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Di mana bukan tangan negara lagi yang menghantam masyarakat sipil yang kritis, tapi masyarakat sipil itu sendiri. Negara ya santai-santai aja, dia tinggal menggunakan Saya kira tidak juga perspektif itu dikemukakan. Saya ingin bicara tentang yang sifatnya umum, tidak spesifik Anda. Nah, karena itulah menurut saya kita harus hati-hati. Mungkin kita nggak merasa, waduh, kita ini diadu untuk saling berantem kan. Padahal negara punya PR untuk mensejahterakan kita, memajukan kesejahteraan umum, untuk mendidik kita, untuk membuat perut kita kenyang. Dan bagaimana menjaga ruang demokrasi aman dan sehat nanti akan dijawab oleh Mas Antoni. Kita harus jeda dulu dan kami mengundang Anda penonton YouTube CNN Indonesia untuk bertanya kepada narasumber yang hadir bersama kami dan nanti akan dijawab langsung oleh para narasumber. Kita jeda dulu, Head to Head with Elvira akan kembali sesaat lagi.